Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan kajian yang sudah kita lewati, yaitu dalam beberapa hari yang lalu kita telah membahas tentang anjuran taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas tentang dalil-dalilnya, yaitu tentang anjuran taat sekaligus tentang fadilahnya mengerjakan ketaatan. Di antara keutamaan atau keuntungan dari orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 132 yang artinya, dan taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasul agar kalian semua mendapatkan rahmat. Dan salah satu rahmat Allah itu yang paling kita senangi diantaranya ialah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga bahwa agar kita bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar, maka kita harus tahu caranya. Supaya tahu caranya, sudah barang tentu kita harus punya ilmunya. Nah, untuk bisa punya ilmunya mengerjakan ketaatan kepada Allah, berarti kita harus mencari ilmu atau ngaji. Nah, jadi ngaji itu adalah hal yang penting yang harus dilakukan terlebih dahulu kalau kita ingin mengerjakan ketaatan kita dengan baik dan benar. Sebelum nanti di akhirat setelah hari kiamat akan datang penyesalan. Karena bagaimanapun juga kalau kita nggak mau ngaji, nggak mau belajar ilmu agama, sudah barang tentu kita tidak akan bisa benar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, wa innamal ilmu bita'allumi." Rawahul Bukhari wa Muslim wa lafduhu lil Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka akan dipahamkan dalam agamanya. Dan sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh hanya dengan belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga dalam lafaz lain Imam Muslim juga meriwayatkannya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian kami jadikan kamu di atas suatu syariat. Syariat itu ya peraturan atau tata cara dalam agama, dalam urusan agama atau dari urusan agama. Fatabiha, maka ikutilah syariat itu. Wala tatabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu atau syariatnya orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa setiap urusan dalam agama ini, apalagi dalam masalah ibadah,
itu sudah diatur tata caranya, sudah ada aturan-aturan masing-masing. Maka dalam fikih itu ada syarat, ada fardu, ada sunnah, ada yang membatalkan dan lain sebagainya. Dalam hadis Nabi tadi juga disebutkan bahwa siapa yang memang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, misalnya baik sholatnya, baik puasanya, baik baca Qur'annya, dan lain sebagainya, maka orang itu akan dipahamkan dalam agamanya. Masalahnya kita ini termasuk orang yang memang dikehendaki menjadi baik atau bukan. Nah, itu bisa diketahui dari apa ya, yang ada di hati kita ini. Kita ini memang suka ngaji apa tidak? Suka memahami agama apa tidak? Kalau misalnya belum suka, belum senang ngaji, ya mungkin bisa kita dari penjelasan ini bisa kita mulai bagaimana agar kita ini bisa menjadi orang yang baik. Diawali dengan belajar ilmu agama, ngaji. Nah, jadi ngaji ini sangat penting untuk kita bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar. Nah, kadang-kadang kalau kita membahas masalah ngaji, masalah belajar ilmu agama, ini banyak orang yang tanya, ya adalah orang yang nanya, katanya mengapa kita harus ngaji? Apa untungnya kalau ngaji dan apa ruginya kalau tidak ngaji? Jadi kalau ditanya misalnya, atau kita ini ingin tahu mengapa ya kita kok harus ngaji misalnya. Lain jawabannya kayak tadi, agar kita bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar. Atau misalnya kita mau bacakan dalil-dalil yang lain juga bisa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwa beliau telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu sangat difardukan bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sudah jelas bahwa ngaji itu hukumnya wajib. Selain untuk kita bisa taat dengan baik dan benar, ternyata hukum ngaji itu adalah wajib. Jadi kalau kita ngaji, kita belajar ilmu agama, itu sudah barang tentu diberi pahala. Selain mendapatkan bonus yaitu paham dari syariat agama. Ya walaupun tidak semua orang ngaji itu paham, tapi orang yang ngaji punya kesempatan untuk bisa memahami ilmu agama. Lah, karena orang yang mau ngaji itu selain nantinya bisa mendapatkan ilmu untuk memahami ilmu agama, maka pahalanya pun banyak. Karena ngaji itu hukumnya wajib, sudah barang tentu kalau kita kerjakan itu mendapat pahala atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keuntungannya, nah ini tadi kalau misalnya kita ingin tahu mengapa kita harus ngaji, jawabnya itu pertama ya wajib, kedua kali karena supaya kita bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar. Kemudian apa untungnya kalau kita ngaji? Nah, maka kita akan baca dalil-dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatalubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, tujuannya ini untuk mencari ilmu. Tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya, itu jalan menuju surga. Lah ini orang yang ngaji ini saking karena besarnya pahala,
berkemungkinan bisa memahami ilmu-ilmu agama, yang nantinya bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar, maka dikatakan bahwa orang ngaji itu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini salah satu keuntungan kita kalau mau ngaji. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadis bersumber dari Abi Dzar. Ngan Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abi Dzar bahwa Rasulullah itu bersabda kepadaku, kata Abi Dzar. Bagaimana sabdanya? Ya Aba Dzar, la anta ghidwa fata'allama ayata min kitabillah khairul laka antusoliya khairul laka min antusoliya mi'ata raqatin wala anta ghidwa fata'allama baban minal ilmi ngumila bi aw lam yu'mal khairul laka min antusoliya al-faraqatin. Wahai Abi Dzar, engkau pagi-pagi mencari ilmu satu ayat dari kitab Allah, maka itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Dan engkau pagi-pagi mencari ilmu, ini sebenarnya bukan hanya pagi saja ya, mungkin siang ya, malam, sore juga kalau mencari ilmu seperti ini. Baban minal ilmi, engkau pagi-pagi mencari ilmu satu bab saja, memahami, pelajari ilmu satu bab saja. Minal ilmi, dari ilmu-ilmu agama, diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada sholat 1000 rakaat. Jadi daripada kalau kita belum pernah ngaji, misalnya kok pengen sholat 1000 rakaat, itu masih lebih baik kalau kita datang ke majelis taklim ngaji ilmu agama. Syukur-syukur ngaji yo iyo, kemudian sholatnya ya iya, itu lebih baik lagi. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, ini dalam hadis ini ada di kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 10, mungkin halamannya bisa berbeda kalau cetakannya itu beda. Hudurul majlisil alim afdalu min salati al-fir'atin wa ngiyadatu alafi maridin wa syuhudu alfi janazatin. Al-hadis, mendatangi majelisnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ini seperti hadis tadi. Kemudian ditambah lagi, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ditambah lagi, lebih baik daripada menyaksikan atau takziah lah, mendatangi jenazah 1000 jenazah. Padahal kalau kita bertaksiah ke orang yang meninggal, kita datang mengantar sampai disolati, itu pahalanya sebesar gunung. Kalau menghantar sampai di pemakaman itu mendapat pahala 2 gunung. Saya ulangi, kalau kita bertaksiah ke tempat orang meninggal sampai disolati, ikut nyolati, itu diberi pahala 1 gunung besar. Kalau sampai ke pemakaman 2 gunung. Lah kalau 1000 jenazah berarti kalau sampai pemakaman itu 2000 gunung besarnya pahala. Jadi kalau digabung orang ngaji itu pahalanya masih lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat ditambah mendatangi atau mengunjungi atau
menjenguk orang sakit 1000, ditambah lagi dengan 2000 gunung kebaikan. Nah, itu masih lebih baik kita ngaji. Syukur-syukur kita ngaji ya iya, kita suka menjenguk orang sakit iya, kalau ada orang meninggal juga mau bertaksiyah juga ya, itu lebih baik lagi. Tapi kalau dari segi pahala itu bandingannya itu orang ngaji itu masih lebih baik dari ketiga tadi kalau digabung 1000 rakaat menjenguk 1000 orang sakit dan juga bertaksiyah atau mengunjungi 1000 jenazah. Jadi luar biasa kan, kalau kita ditanya apa untungnya kalau kita ngaji, ya luar biasa banyaknya. Itu semua bisa diperoleh kalau kita mau mendatangi majelis taklim, niat untuk belajar ilmu agama, agar kita bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar. Itu keuntungannya, di antara keuntungan orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Kemudian ini kalau misalnya kita ringkas saja, kita singkat, misalnya apa untungnya kalau orang itu tidak ngaji misalnya? Ya ada juga ruginya. Secara umumnya ruginya adalah orang yang tidak mau ngaji, ya tidak bisa mengerjakan ketaatan dengan benar. Kemudian karena ngaji hukumnya wajib, kalau nggak mau ngaji berarti dosa. Karena wajib itu kan kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggal ya berdosa. Berarti kalau kita nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau ngaji, itu ya yang pasti dosa. Kemudian lainnya lagi adalah seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa katsiruhu, wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa la katsiruhu. Rawahul Hakim. Sesungguhnya ilmu itu akan bisa membuat manfaat amal-amalmu walaupun sedikit, apalagi kalau banyak. Jadi kalau kita bisa punya ilmu, khususnya ilmu agama yang kita bahas ini, ilmu tata caranya beribadah, itu akan membuat ibadah kita ini ada gunanya, ada manfaatnya, walaupun amal kita sedikit. Apalagi kalau amal kita banyak. Lah, sesungguhnya kebodohan itu, kita nggak tahu ilmunya misalnya, itu tidak akan membuat amal kita ini menjadi manfaat atau tidak akan berguna, walaupun amal kita ini banyak sekali. Nah, itu ruginya kalau kita nggak mau ngaji. Jadi bisa dikatakan tidak ada gunanya lah begitu kalau misalnya kita ngaji, kita ibadah, kita mengerjakan ketaatan, tapi kita nggak tahu ilmunya. Bisa dikatakan ya nggak ada gunanya begitu. Ini kan seperti hadis tadi kan, ini intinya seperti itu. Makanya jangankan di hadapan Allah, di hadapan setan saja. Ini orang yang beribadah 1000 orang dengan orang alim yang lagi tidak beribadah, ini setan ini lebih takut kepada orang alim yang lagi nggak ibadah, walaupun lagi nggak ibadah. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam kitab banyak yang menyebutkan itu seperti itu. Fakihun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Rawahu Tirmidzi. Seorang ahli fikih, tahu tata caranya beribadah, tahu hukum-hukumnya, satu orang saja itu lebih berat bagi setan untuk diperdaya daripada 1000 orang yang lagi ibadah tapi tidak tahu ilmunya beribadah. Itu menurut Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya. Kemudian
Nah, sahabat Umar juga pernah berkata, walal amalu bighairi ilmin. Al-hadis. Tidaklah disebut amal tanpa didasari dengan ilmu. Kemudian dalam kitab Zubat, Ibnu Ruslan juga pernah berkata, wa kullu man bi ghairi alimin ya amalu a'maluhu matudatun la tuqbalu. Dan setiap amal dan setiap orang yang beramal, maksudnya itu setiap orang yang mengerjakan amal tanpa ilmu, maka amalnya itu akan ditolak, tidak diterima. Jadi baik dari hadis, dari perkataan sahabat, tadi yang pertama kan hadis Nabi tentang ruginya orang tidak punya ilmu atau yang tidak mau ngaji. Kemudian yang kedua dari perkataan sahabat Umar. Kemudian yang ketiga ini perkataan Ibnu Ruslan. Semuanya jelas bahwa ilmu ini sangat penting. Jika kita beramal tanpa ilmu, jika kita mengerjakan ketaatan tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak ada gunanya, bahkan tidak diterima dan ditolak. Nah, jadi jelas ya, jelas bahwa untuk kita bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita harus tahu ilmunya. Untuk kita bisa tahu ilmunya, ya kita harus belajar. Karena tadi di awal disebutkan bahwa sesungguhnya ilmu itu bisa kita peroleh dengan cara belajar. Jadi jelas sudah bahwa kalau misalnya kita ingin tahu mengapa kok kita harus ngaji, ya tadi jawabannya. Pertama, agar kita ini bisa mengerjakan ketaatan, karena hukumnya juga wajib. Keuntungannya adalah supaya keuntungan, misalnya kita ingin tahu apa untungnya kalau kita ngaji, itu banyak tadi, pahalanya luar biasa. Salah satunya dipermudahkan jalannya menuju surga. Nah, kalau ruginya apa? Tadi sudah disebutkan bahwa amal tanpa ilmu itu tertolak, tidak ada gunanya, tidak akan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa selalu menghadiri majelis taklim, bisa memahami ilmu-ilmu agama, sehingga mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul mudah-mudahan bisa sesuai dengan syariatnya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Kalau ada kesalahan kepada Allah mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab.